Gian Iya, mau mau lagi. lagi. Ih, pinter nih. Pinter banget. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ananda Haini Rahma. Di video kali ini aku bakalan berbagi cerita tentang pengalaman aku menggunakan BPJS untuk terapi bicara dan okupasi pada anak aku, Gian. Nah, buat moms yang butuh informasi lebih lanjut bisa tonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa di subscribe dulu. Oke, sebelum aku mulai ceritanya, disclaimer dulu ya moms. Aku ini cuma ibu biasa yang akan menceritakan dengan bahasa yang aku mengerti, yang aku pahami. Aku hanya seorang awam yang punya pengalaman cerita karena anak aku sedang menjalani kedua terapi, yaitu terapi okupasi dan terapi bicara. Jadi aku background pendidikannya bukan tentang terapi bicara, terapi okupasi, atau bahkan dokter yang bisa mendiagnosa anak tumbuh kembangnya normal atau tidak. Jadi aku hanya menceritakan cerita versi ibu-ibu, oke, dengan bahasa aku sendiri. Jadi buat moms yang memang mungkin nanti di perjalanan aku cerita ada bahasa-bahasa yang kurang pas atau kurang baku, bisa langsung aja ditambahkan informasinya ya moms. Oke, aku akan mulai. Gimana sih caranya menggunakan fasilitas BPJS untuk terapi okupasi dan bicara? Karena memang kedua terapi ini tuh membutuhkan waktu yang cukup lama, apalagi biaya yang cukup banyak juga ya. Karena ini tuh untuk jangka panjang. Jadi bukan 1 kali 2 kali terapi terus hasilnya langsung keluar gitu hasilnya. Jadi membutuhkan kesabaran, terus membutuhkan biaya juga untuk terapinya, karena per satu sesi terapi itu membutuhkan biaya yang lumayan, sekitar 140.000 ya. Karena aku juga pernah menjalani terapi sebelum pakai BPJS ya. Sebelum aku tahu pakai BPJS, aku mandiri 2 kali, itu per satu kalinya 140.000. Itu kan lumayan banget ya. Apalagi ini tuh 1 minggunya 2 kali gitu. Apa sih penyebab anak aku bisa speech delay? Oke, aku bakal cerita ya. Jadi ini semua berawal ketika aku masih merantau, tinggal jauh dari keluarga. Aku waktu dulu masih berumah tangga, jadi masih bareng sama ayahnya Gian. Nah, sekarang udah single parent ya moms, jadi udah nggak bersama ayahnya Gian lagi karena sudah berpisah dari tahun lalu. Nah, awalnya itu di tahun 2021, waktu Gian lahir, merantau untuk tinggal di Pulau Karimun Besar, jauh dari keluarga aku yang semuanya di Pulau Jawa, tepatnya di Kota Bandung dan Surabaya. Sedangkan keluarga dari mantan suami itu di Kota Batam. Dan memang Gian itu waktu itu juga lahir di Batam ya. Jadi aku sempat tinggal juga di rumah mantan mertua sekitar 2 bulanan. Nah, ketika itu kan udah misah ya mams, udah nggak tinggal lagi di mantan mertua. Jadi aku ngurus Gian itu bener-bener sendiri ya mams. Sendirilah, soalnya ayahnya tuh kerja. Jadi memang sebagai ibu rumah tangga yang lebih berperan mengurus anak saat itu adalah aku sebagai ibunya. Waktu itu Gian itu adalah tipikal anak yang susah banget anteng, karena memang masih bayi dan mungkin memang tipikalnya itu senang banget ya digendong. Mungkin dia merasakan kehangatan ibu gitu ya. Jadi dia lebih suka digendong daripada digeletakin di kasur. Bahkan tidur siang pun sampai maghrib lah, itu susah banget mams, kayak tenang di kasur. Bener-bener aku tuh harus menggendong dia sepanjang hari, sampai-sampai makan tuh curi-curi waktunya tuh susah banget. Waktu masih di mertua sekitar 2 bulanan di Batam, itu tuh masih dibantuin ya. Jadi kayak makan dulu nan, nah itu titip dulu, tapi aku cepat-cepat makan ya. Jadi kadang-kadang tuh aku tuh makan juga nggak tenang karena memang Gian tuh langsung nangis. Jadi bener-bener harus aku gendong aja sampai akhirnya pas udah pisah gitu di Karimun juga kayak gitu. Solusinya saat usia sekitar 3 bulan atau 3,5 bulan itu, karena pagi-paginya aku habis sholat subuh mandi, terus langsung bikin bekal untuk mantan suami kerja. Solusinya kalau Gian bangun tuh sekitar jam 6-an, aku kasih televisi. Waktu itu tuh tontonannya Nusa dan Rara. Aku kan mikirnya Nusa dan Rara itu tontonan yang baik ya, mengedukasi, terus tontonan yang islami juga. Ternyata apapun tontonannya, sebagus apapun, kalau anak dikasih televisi sejak dini, apalagi kalau durasinya lama, itu tuh tidak baik ya mams. Jadi lebih baik
screen time itu jangan dulu dikasih ke anak gitu, karena bisa mengganggu tumbuh kembang anak, apalagi mengganggu juga kayak interaksi sosialnya dengan kita ya sebagai orang tua gitu. Padahal waktu itu aku ngerasanya aku nggak lama juga ya, kayak waktu itu cepet-cepet gitu. Karena aku masak dulu lah, pokoknya masak dulu nyuci piring pokoknya. Tapi kalau Gian udah rewel tuh pasti aku gendong ya mams. Terus kalau misal habis bikin bekal, aku tuh langsung mandiin Gian. Jadi itu jadwalnya tuh mams, mandiin Gian, terus mantan suami berangkat kerja, terus aku nidurin Gian sekitar, ngajak main dulu. Biasalah main-main kan distimulasi juga ya, kayak dia matanya fokus nggak. Waktu itu kan awal kayak sekitar 3 bulanan, kanan kiri pakai apa ya, kecer-kecer gitu kan. Alhamdulillah itu pokoknya tumbuh kembangnya Gian itu normal semuanya ya mams, kayak dari merangkaknya, tengkurapnya tuh sekitar 3 bulan lewat 10 hari Gian itu udah bisa tengkurap. Terus karena aku udah sering tummy time juga, terus kayak merangkaknya normal, duduknya juga normal, maksudnya tumbuh kembangnya tuh baik-baik saja. Terus juga ngerondangnya, merangkaknya gitu normal semua. Usia 6 bulan 7 bulan juga udah babbling, ngoceh-ngoceh. Tapi ternyata setelah memasuki usia 12 bulan alias 1 tahun itu udah mulai terlihat red flagsnya. Nah di usia sekitar 12 bulan tuh aku udah mulai yakin ada red flagsnya Gian yang terlihat. Salah satunya dia tidak langsung merespon, jadi kurang merespon ketika namanya dipanggil. Gian, Gian, dia tuh gak langsung nengok. Jadi dia tuh belum tahu namanya Gian, gak langsung nengok. Biasanya kan kalau misalkan usia segitu sih harusnya dia udah bisa tahu namanya ya. Terus apalagi bagusnya sih dia di usia segitu udah bisa mengucapkan satu kata lah minimal, seperti yang huruf vokal ya, kayak ayah, mama, itu kan udah bisa. Nah ini tuh belum, jadi dia masih babbling. Bahkan seiring bertambahnya usia, Gian itu masih belum bisa menunjuk. Nah ini juga ya mams, mungkin itu hal-hal sepele tapi ternyata itu benar-benar bisa jadi salah satu red flagsnya. Ada hal-hal yang kurang bagus di tumbuh kembang anak. Dia tuh belum bisa menunjuk, kayak misalkan menunjuk apa yang dia pengen lihat, apa yang dia pengen kasih tahu ke kita. Nah itu belum. Dia tuh lebih ke ngarahin kita, kayak dia misalkan mau main sesuatu, dia tuh narik tangan kita mams. Jadi narik tangan kita supaya kita tahu apa yang dia mau. Jadi tuh belum berusaha mengucapkan, mengutarakannya tuh lewat komunikasi verbal, jadi masih non verbalnya kayak gitu. Selain itu ya mams, aku ini kan berpisah dengan ayahnya Gian waktu umurnya Gian tuh 11 bulan. Nah sebenarnya sih masalah aku dengan ayah itu dari usia Gian 3 bulan ya, yang memang membuat mental aku itu down banget ya, psikis aku tuh kurang baik lah gitu. Jadi bawaannya tuh sedih, pokoknya sedih lah gitu. Jadi ke anaknya juga mungkin bukan mungkin lagi ya, pasti anak tuh bisa merasakan kali ya feeling perasaan orang tuanya ketika sedih itu kayak gimana. Terus interaksi aku dengan Giannya juga jadi minim karena kurang perhatian juga, karena akunya waktu itu murung terus bawaannya, sedih. Pokoknya akunya juga bergelut dengan diri sendiri sampai aku ini kurang perhatian maksimal ke anak aku. Jadi cuman mikirnya tuh kayak ini pekerjaan rumah tangga beres, Gian makannya bagus, nyusunya bagus, tapi interaksi aku dengan Gian kayak ngajak mainnya itu menurut aku kurang, karena memang akunya saat itu psikis akunya memang lagi nggak baik-baik aja. Dan ini alhamdulillah juga sih, karena memang sekarang udah berpisah, psikis akunya udah lebih baik, jadi aku bisa lebih fokus juga ke anak. Justru alhamdulillah sekarang tuh bisa lebih fokus, jadi Giannya juga sekarang tuh bisa mulai mengejar ketertinggalannya, itu speech delay-nya itu udah bisa kekejar. Dari ciri-ciri Gian yang dia belum bisa mengeluarkan kata satu pun yang bermakna usia 12 bulan, terus belum bisa merespon ketika namanya dipanggil, dan belum bisa menunjuk apa yang dia inginkan atau yang membuat dia tertarik, lebih cenderung menarik tangan kita untuk supaya kita bisa melihat gitu. Akhirnya aku juga setelah itu sadar, wah ini kayaknya ada yang bermasalah dari tumbuh kembangnya Gian. Karena harusnya di usia segitu kan udah bisa ya ketiga ini. Akhirnya sekitar usia, aku lupa ya 1 tahun berapa bulannya, nanti aku lihat cek lagi gitu. Kayaknya sih 1,5
tahun ya, 1,5 tahun atau usia 1 tahun 4 bulan, aku membawa Gian ke dokter spesialis anak, ke klinik tumbuh kembang anak ya, di Rumah Sakit Limijati Bandung. Nah di situ aku periksa Gian gitu kan, konsultasi. Karena waktu itu aku jujur banget ya, aku tuh takut Gian ini ada kondisi autis gitu gangguannya. Karena waktu itu ciri-ciri lainnya juga dia tuh suka jalan jinjit gitu, terus kayak suka gini-gini ya, flapping. Sebenarnya sih normal sih flapping gitu ya kalau dia bahagia atau apa gitu, tapi aku takutnya itu mengarah ke stimming saat itu. Cuman aku tuh pas periksa juga udah lebih ke pasrah ya, maksudnya apapun kondisi anak aku harus menerima dan aku harus berusaha supaya anak aku bisa lebih baik lagi tumbuh kembangnya. Ternyata saat periksa, alhamdulillah nih anak aku ini bukan, nggak ada gangguan autis ataupun gangguan lain ya, tapi lebih ke kurang stimulasi ya. Karena memang aku waktu itu karena masih banyak permasalahan rumah tangga aku waktu itu, memang psikis aku memang kurang baik. Mungkin keluarga terdekat aku tuh udah tahu ya waktu itu kondisi aku kayak gimana, sampai Gian ini memang menurut aku sedih banget lah, kurang keurus gitu sama mamahnya yang lagi ngedrop, lagi ngedown. Nah akhirnya membuat Gian speech delay, jadi kurang stimulasi, dan juga karena screen time terlalu dini ya. Terus solusinya di klinik tumbuh kembang itu, di rumah sakit itu, adalah terapi okupasi. Karena terapi okupasi ini melatih Gian untuk fokus dulu. Kalau misalkan mata dia udah fokus, udah bisa diarahkan, jadi dia udah bisa melatih kan ke wicaranya. Karena wicara kan, terapi wicara juga melihat, harus apa ya, eye to eye ya, bisa melihat wajahnya, mimik wajahnya gimana supaya bisa mengikuti instruksi gitu. Dia harus fokusnya dulu. Jadi awalnya disuruh terapi okupasi 1 minggu tuh 1 kali. Itu aku mandiri ya di Rumah Sakit Limijati itu. Untuk dokternya 330.000 dan per 1 kali terapinya 140.000. Jadi Gian itu sempat 2 kali terapi okupasi secara mandiri di Rumah Sakit Limijati dengan harga segitu ya, dokter 330.000, terus per 1 kali terapi itu kurang lebih 140.000. Nah udah 2 kali nih terapi, tapi karena lokasinya jauh jadi suka telat kan. Akhirnya aku memutuskan untuk mencoba terapi di rumah sebelum Gian usianya 2 tahun. Ini kan masih ada tuh ya usahanya gitu, sebelum 2 tahun bisalah gitu insya Allah. Nah terapi di rumah berbekal ilmu dari media sosial, dari TikTok dan dari YouTube. Karena sekarang tuh banyak banget ya dokter maupun terapis yang suka ngasih tips-tips lah buat orang tua yang punya anak speech delay. Nah, aku tuh nontonin itu. Alhamdulillah ternyata ada perkembangannya. Dia bisa tahu namanya, bisa lumayan fokus, ada atensinya lah ke kita gitu. Tapi waktu itu tuh ada temennya mamah main ke rumah. Alhamdulillah nih memang dikasih tahu lagi. Karena aku kasih tahu nih kalau Gian ini speech delay gini. Nah kebetulan temennya mama ini tuh suka ngajar les, dan anak lesnya itu ada yang ikut terapi okupasi dan bicara di rumah sakit. Terus teman mama nyaranin udah aja nih pakai BPJS. Terus aku tanya kan, oh emangnya bisa ya? Bisa. Caranya gimana? Udah daftarin aja ke klinik ini. Kan kebetulan sama ya wilayah di Kabupaten Bandung. Klinik ini terus nanti minta rujukan ke vaskes satunya untuk ke rumah sakit supaya terapi. Itu tuh benar-benar di cover biayanya katanya. Apalagi kan kalau misalkan terapi ini jangka panjang ya. Oh iya juga ya. Alhamdulillah setelah dikasih tahu, aku langsung tuh beberapa hari kemudiannya ke vaskes 1. Aku ngurus gitu kan. Aku kasih tahu juga ke dokternya kalau Gian ini memang udah pernah terapi gitu. Dan memang alhamdulillah mams, prosedurnya tuh nggak ribet ya. Kita tinggal datang ke vaskes 1, terus kita pasti dikonsul dulu sama dokternya, dokter umum kan di vaskes 1-nya, kasih tahu kenapa anaknya itu speech delay, misalkan dari kapan, terus udah berapa kata gitu di usia segitu. Terus dikasih rujukan ke vaskes 2. Nah ternyata di vaskes 2 aku itu di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika itu belum ada ya untuk terapi. Akhirnya dari vaskes 2 dirujuk kembali ke Rumah Sakit Santosa Kopo. Jadi 3 kali itu mams. Dan gak ribet sih mams. Kita juga pasti dikasih tahu gitu. Kita selalu bawa surat rujukannya. Dari vaskes 2 ke vaskes 3 ke Rumah Sakit Unggul Karsa Medika.
kita dikasih tahu bahwa kalau terapi ini nggak bisa langsung misalkan minggu depan udah ada jadwalnya, karena kan banyak banget ya mams kasus anak-anak speech delay, jadi ngantri, dikasih waktu 2 sampai 4 minggu sampai pihak rumah sakitnya menghubungi kita. Jadi aku tuh nunggu sampai 4 minggu, ternyata benar minggu keempat baru aku dihubungi sama rumah sakit bahwa jadwalnya Gian tuh tanggal segini-segini. Nah alhamdulillah mulai terapi. Sekarang tuh kayaknya udah 5 atau 6 kali ya terapi Gian. Satu minggunya itu 2 kali terapi okupasi dan terapi wicara. Jadi kadang-kadang tuh terapi wicara dulu baru okupasi, atau terapi okupasi dulu baru bicara. Per sesinya itu 30 menit. Kalau udah dapat surat rujukan itu tuh udah tenang banget ya, karena nggak perlu ribet-ribet bolak-balik ke Vaskes 1 setiap terapi tuh enggak. Berlakunya itu soalnya 3 bulan, jadi setiap 3 bulan diperbarui lagi. Nah untuk kasus yang udah ada tempat terapinya di Vaskes 2 nya, jadi cukup bawa surat rujukan dari Vaskes 1 ini, fotokopiannya ya mams, penting banget, ini berlaku 3 bulan. Tapi kalau untuk kasus aku yang tidak ada tempat terapi di Vaskes 2 nya dan dialihkan ke Vaskes 3, itu membawa surat rujukan yang dari Vaskes 2 ke Vaskes 3 fotokopiannya. Selain surat rujukan ini juga ada satu formulir pendaftaran yang memang harus dibawa fotokopiannya selalu setiap terapi untuk di tempat terapinya di rumah sakit gitu. Kalau misalkan 3 bulan udah beres, terus harus gimana lagi mams? Nah tentu harus kembali lagi ya, minta rujukan lagi di Vaskes 1, terus ke Vaskes 2 dan Vaskes 3 seperti tadi lagi ya mams polanya. Dan terapi ini juga kan ada yang setengah tahun, ada yang 1 tahun, bahkan ada yang bertahun-tahun, tergantung kondisi anaknya ya mams. Ini tuh memang jangka panjang, jadi harus bersabar aja sebagai orang tua yang mau menggunakan fasilitas BPJS, karena memang yang kita perlukan hanya kesabaran dan juga usaha untuk mengantri ya, supaya anak kita bisa mendapatkan fasilitas terapi secara gratis menggunakan BPJS. Sebenarnya ini nggak gratis ya, tapi bayarnya itu tidak memakan biaya yang besar gitu seperti biaya mandiri. Jadi hanya sesuai per bulannya seperti kelas-kelas BPJS ya. Kelas 1 itu 150.000, kelas 2 nya itu per bulannya 100.000, dan kelas 3 35.000. Menurut aku pribadi ya, sebagai pengguna BPJS, BPJS ini sangat membantu aku banget gitu untuk menangani segala problematika kesehatan keluarga. Karena waktu itu aku melahirkan juga pakai BPJS secara sesar. Jadi aku cuman mengeluarkan biaya 100.000. Itu ada ya mams, aku udah pernah sharing di link bawah juga, aku bakal kasih tahu di deskripsi. Jadi buat mams yang lagi hamil dan mau melahirkan, bisa tonton aja videonya. Terus biaya waktu Gian sakit dirawat mams itu masya Allah banget, biayanya itu 12 juta mams, kan dikasih rinciannya tuh ya. Aku cuma bayar 100.000 untuk swab aja, jadi semua udah di cover BPJS. Terus sekarang terapi ya mam, alhamdulillah gitu. Terapi ini kan kalau dihitung-hitung mams itu bisa, wah sebulan tuh bisa jutaan mams. Apalagi kan kayak seminggu aja tuh, karena seminggu 2 kali dan 1 kalinya itu ada 2 sesi. 1 kali 2 sesi kan kurang lebih tuh 280.000. Coba dikali mams, berapa tuh 1 minggunya? Mahal kan, apalagi 1 bulan, apalagi 6 bulan, apalagi 1 tahun. Jadi masya Allah penting banget BPJS ya mams. Nih penting banget untuk digunakan. Jadi buat mams lebih baik langsung aja diurus BPJS-nya ya mams, karena penting banget, apalagi buat mams yang punya anak yang butuh penanganan untuk terapi nih, seperti anak aku yang speech delay. Apalagi buat mams yang punya anak yang berkebutuhan khusus seperti gangguan ADHD maupun autis, udah langsung aja diurusin BPJS-nya supaya langsung cepat diterapi. Yang paling bagus sih biar lebih optimal dan gak lama gitu ya mams, terapinya itu lebih baik sih di bawah usia 2 tahun ya udah mulai terapi, kalau kita udah melihat itu refleksnya tuh ada di tumbuh kembangnya gitu. Kita kan pasti sebagai orang tua bisa melihat ya, ini ada yang salah atau enggak, ada yang gimana tuh pasti kita udah tahu gitu. Lebih baik langsung aja mams diurusin, karena selama aku terapi gitu, nunggu Gian terapi ini, aku
ngobrol juga sama ibu-ibu di rumah sakit gitu. Ada yang anaknya ADHD, ada yang anaknya autis, bahkan ada anak yang memang dia punya penyakit bawaan misalkan dari lahir mams, jadi perlu di fisioterapi. Itu juga bisa di cover dengan BPJS dan prosedurnya sama ya mams, seperti itu kurang lebih. Jadi mams langsung aja ya diurusin. Oke mams, sekian dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat, yuk kita bantu share ke yang lainnya supaya ibu-ibu yang lain juga tahu nih prosedur menggunakan BPJS untuk terapi okupasi dan bicara pada anak. Nih tuh mams, aku saking semangatnya ya mams, bela-belain. Gian tuh lagi tidur nih, udah malam. Ini udah jam 1:52 ini. Sekarang tuh udah malam banget, tapi aku tuh pengen banget ya sharing ke mams sekalian supaya mams yang lagi bingung tentang masalah biaya tapi anaknya perlu terapi bisa dapat solusinya. Oke, sekian dulu, sampai ketemu di video selanjutnya ya mams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.